Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum belajar, anak-anak Miss harus membaca doa terlebih dahulu ya. Setelah itu, play videonya. Dan buat para penonton dan teman-teman sekalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Hari ini kita masih di tema 8, itu subtema 2, muatan pelajaran PPKN. Tentunya masih bersama saya Agus Heriana Sari Tambunan. Jangan lupa klik lonceng, klik like, dan subscribe. Pertama kita masuk ke pembelajaran 3 tentang sikap terhadap keunikan adat istiadat daerah tertentu di Indonesia. Nah, di Indonesia terdapat lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di seluruh daerah. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat. Adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang diterapkan dalam masyarakat secara turun-menurun. Artinya dari orang tua kita sampai kita, dari kakek, nenek, dan seterusnya turun-temurun ke kita. Oleh sebab itu biasanya terdapat sanksi atau hukuman sosial bagi mereka yang melanggar atau tidak menjalankan adat istiadat tersebut. Nah, adat istiadat ini bersifat lokal sehingga adat satu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya. Contoh adat istiadat dalam masyarakat dapat terlihat misalnya pada yang pertama upacara pernikahan. Nah, upacara pernikahan di setiap daerah itu berbeda. Selanjutnya ada upacara 7 bulanan. 7 bulanan ini adalah upacara ibu hamil dan kehamilannya itu sudah mencapai 7 bulan. Setiap daerah atau setiap suku itu upacaranya tradisinya berbeda. Selanjutnya ada upacara kematian. Nah, upacara kematian berbeda setiap suku juga, setiap agama juga sangat berbeda. Lalu ada upacara sebelum masa tanam dan sesudah masa panen. Biasanya ini di daerah yang banyak pertaniannya. Adat istiadat mengandung nilai-nilai luhur yang berasal dari nenek moyang sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakatnya. Kita harus menghargai adat istiadat tiap daerah dimanapun kita berada. Walaupun kita bukan asal daerah tersebut, tapi jika kita berada di daerah itu, kita harus menghargai adat istiadat yang ada di daerah tersebut. Hal itu dapat kita lakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari adat istiadat daerah yang akan kita kunjungi. Nah, misalnya kita mau berkunjung ke satu daerah. Sebelum kita berkunjung, kita harus mempelajari dulu adat istiadat daerah tersebut apa, agar kita di sana tidak melakukan kesalahan. Lalu yang B, mematuhi aturan dalam adat istiadat di tiap daerah. Dan yang C, tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam adat istiadat daerah tertentu. Yang paling ini tuh misalnya di daerah Bali itu ada Nyepi, hari Nyepi itu sangat harus kita ketahui adat istiadatnya gimana agar saat kita berkunjung ke sana kita tidak salah dan tidak diberi sanksi. Nah, ini adalah salah satu adat istiadat Ngaben, namanya Ngaben. Nah, Ngaben ini merupakan salah satu upacara adat Bali yang beragama Hindu yang bertujuan untuk mengkremasi atau pembakaran jenazah di Bali dengan maksud untuk mengirim jenazah karena akan memasuki kehidupan selanjutnya. Jadi ini tradisi agama Hindu yang ada di Bali, ya. Kegiatan adat istiadat yang ada di beberapa daerah. Nah, ini adalah kegiatan adat istiadat di Sulawesi Selatan, yaitu namanya Rambu Solo. Rambu Solo ini adalah upacara pemakaman adat suku Tanah Toraja atau di daerah Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Nah, upacara ini bertujuan untuk menghormati dan menghantarkan arwah orang yang telah meninggal ke alam arwah atau mengembalikan mereka ke alam baka bersama leluhur di tempat peristirahatan.
Selanjutnya di Sulawesi Selatan itu juga ada namanya adat istiadatnya, upacaranya itu mak nene. Mak nene itu adalah upacara adat untuk mengganti pakaian jenazah leluhur. Ini kemarin kalau nggak salah ada di berita di TV. Kalau kalian yang suka berita pasti mengetahui gimana gambaran adat istiadat mak nene ini. Miss nggak masukin ke sini karena itu belum saatnya untuk kalian lihat juga. Selanjutnya kegiatan adat istiadat yang ada di beberapa daerah. Yang ini dari suku Baduy di Banten, namanya adalah seba. Seba ini tujuannya adalah untuk memberikan seserahan hasil bumi kepada ibu gede dan bapak gede, yaitu bupati dan kepala pemerintahan setempat. Kalau dulunya kalau masa kerajaan dulu, mereka mengantarkannya, memberikannya kepada kerajaan, kepada raja Banten. Nah sekarang karena kerajaannya ini tidak ada, jadi sudah diganti dengan ke bupati dan kepala pemerintahan setempat. Nah selanjutnya ini ada upacara hajat hasi, yaitu yang ada di Kampung Naga, Tasikmalaya, daerah Tasikmalaya. Tujuan upacara hajat hasi dilaksanakan oleh seluruh warga adat Sanaga, baik yang bertempat tinggal di Kampung Naga maupun di luar Kampung Naga. Maksud dan tujuan dari upacara ini adalah untuk memohon berkah dan keselamatan kepada leluhur Kampung Naga, yaitu Eyang Singaparna, serta menyatakan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang telah diberikan kepada warga sebagai umatnya. Kita lanjut ke pembelajaran 4 tentang memaknai keberagaman adat istiadat di Indonesia. Adat istiadat di tiap daerah mengajarkan kita berbagai nilai luhur kehidupan seperti bergotong royong, menghargai kelestarian alam, kejujuran, dan kesederhanaan. Nilai-nilai inilah yang hingga kini berkembang dalam masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus melestarikan adat istiadat yang ada di Indonesia untuk menjaga nilai-nilai luhur tersebut di tengah perkembangan zaman saat ini, karena kita sudah zamannya sudah semakin modern. Nah, pelestarian adat istiadat di tiap daerah di Indonesia memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk melindungi dan membina adat istiadat serta nilai sosial budaya masyarakat di tiap daerah. Lalu ada fungsinya untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dan kegotong royongan. Dan C yaitu memelihara kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam. Selanjutnya kita ke pembelajaran 6 tentang sikap dalam upaya melestarikan keberagaman budaya di Indonesia. Cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan kebudayaan dan adat istiadat daerah di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pakaian adat saat acara-acara tertentu seperti upacara adat maksudnya. Nah, yang B, melakukan upacara adat sesuai dengan aturannya, tidak semena-mena, tidak sesuka hati, harus sesuai dengan aturan. Lalu yang C itu membeli berbagai hasil kebudayaan daerah seperti kain, patung, dan lain-lain. D, mematuhi berbagai aturan adat di suatu daerah. Nah, pelestarian budaya di Indonesia memiliki tujuan untuk semakin memperkokoh jati diri individu, diri sendiri maksudnya, dan masyarakat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Selain itu, pelestarian budaya juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas keamanan nasional dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu disingkat NKRI. Bagaimana anak-anak Miss materinya hari ini bisa dipahami? Semoga video Miss ini bisa bermanfaat untuk kalian dan juga untuk Miss. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya. Sekian dan terima kasih. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua.